Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sambil menunggu undian UCL ya, yang dimana di hari ini Manchester United kembali ya masuk dalam daftar klub yang akan diundi setelah 2 tahun kita absen. Jadi Manchester United itu akan masuk di pot 2 ya. Pot 2 itu isinya ada Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Club Brugge, Real Betis. Wah, Real Betisnya Anthony, PSV ya. Pastinya kan ada 8 pertandingan ya. Kita akan melawan dengan yang di pot 1, melawan juga yang di pot 3 dan pot 4. Jadi pasti akan berlawanan ya. Pasti akan ketemu gitu loh. Dengan yang di pot 1, dengan pot 3, pot 4. Ya kalau di pot 1 udah pasti Liverpool dan Arsenal atau City kan nggak mungkin ya, karena satu liga. Di pot 3 juga dengan siapa ini? Oh nggak ada, pot 3 nggak ada klub Inggris. Ya menurut gue sih melawan pot 3, pot 4 harusnya sih kita bisa dapat poin maksimal. Tapi kan lo tau sendiri, Manchester United suka ajaib. Ya, suka ajaib. Perjalanan tuh suka ajaib gitu. Tiba-tiba nih ada, sampai gue bingung nama klubnya, ada klub namanya Sabah gitu ya. Itu Viking apa Firing itu? Viking. Bentar. Kayak Norwegia kali ya. Iya Viking, ada yang nama klubnya namanya Viking gitu. Sama LASK, LAS gitu kan. Como gitu ya. Semoga sih ketemu Como ya. Itu kan kadang-kadang suka ajaib hasilnya. Nah ini yang selalu kita coba hindari gitu. Jadi kita tunggu aja ya. Gue melihat sih kalau dengan format yang baru ini kesempatan untuk masuk ke babak selanjutnya itu lebih besar. Cuman memang pertandingannya akan lebih banyak kalau mereka finish di urutan 9 sampai 16. Oke. Jadi halo UCL. Oke, ini gue ada berita tadi Fabrizio Romano mengatakan bahwa jadi rupanya Fiorentina sudah melakukan pendekatan dan pembicaraan resmi dengan Manchester United. Jadi sebelumnya ternyata si Fiorentina ini direktur olahraganya Fiorentina, ini namanya sih gue cari-cari beritanya, Fabio Paratisi, itu sudah berkali-kali melakukan kontak telepon kepada agennya Joshua Zirkzee ya, namanya Kia Joorabchian, untuk mengenai biaya kedatangan ya kalau bisa mendatangkan si Zirkzee. Nah, akhirnya udah mulai nih ada pembicaraan dengan Manchester United, tapi Fabrizio Romano mengatakan bahwa ternyata yang ditawarkan adalah opsi sekali lagi peminjaman. Ini Manchester United apa sih, pegadaian atau apa ya? Kayak pusat pegadaian tau gak lo? Hah? Dikasih yang ini dulu, nanti barangnya tinggal diambil besok gitu. Nebusnya nanti gitu kan, kayak pegadaian gitu. Dengan biaya, jadi peminjaman dengan biaya pinjam itu 5 juta pound. Serta plus ada opsi pembelian, ya, clause opsi pembelian. Nah, berarti kan sebenarnya kayak kemarin yang dibilang kan akan beli striker baru kalau Joshua Zirkzee pergi, ya. Di satu sisi, ini dari sisi Manchester United, sekarang lu mau beli striker siapa? Kecuali tadi gue bilang, kalau lo mau nekat beli aja Juan Alvarez, selesai urusan, ya kan? Terus mau beli siapa? Kemarin ada yang bilang kan mau beli Jean-Philippe Mateta, sedangkan Jean-Philippe Mateta ini mau dibeli oleh Aston Villa, karena Aston Villa udah sepakat nih sama Al Hilal ya kalau nggak salah, yang si tadi Oli Watkins ya, sekitar 45 juta pound. Dan si Mateta ini kan sebenarnya lagi bermasalah kan, karena dia merasa kontrak gue musuhnya udah habis, tapi si Crystal Palace mengaktifkan otomatis ya opsi 1 tahunnya itu, perpanjang 1 tahunnya itu. Jadi ya ada dispute lah ya, ada perbedaan pandangan gitu ya yang diselesaikan di FIFA, dan ya pokoknya dia istilahnya banding lah sama FIFA dan FA. Tapi
kayak tadi gue dengar beritanya kayaknya FA menolak. Ya benar, lu masih sisa kontrak setahun lagi gitu. Dan sisa kontrak setahun ini ternyata Crystal Palace jual pun juga mahal. Mungkin masih di atas 30-an juta. Sedangkan Aston Villa udah menawar 25 juta. Dianggap masih kerendahan. Lah MU mau ngeluarin berapa? Kalau lu nggak dapat duit apa-apa dari Zerzi gitu loh. Kan lucu. Berarti kan lu mesti ngalahin tawarannya Aston Villa dong yang sekitar 20-25 juta, 30 juta. Tapi lu ngelepas Zerzi-nya cuma dapat 5 juta. Nah, sedangkan kalau ini lepas, lu mau ambil striker siapa lagi? Yang bisa ibaratnya jadi kompetitor ya, kompetitornya si Alvarez lagi. Si Sesko. Ya makanya gue bilang kalau mau gila sekalian lu beli Alvarez, kalau mau gila sekalian. Karena stok striker udah nggak banyak. Osimhen mungkin, cuma gajinya kan gede. Katanya nggak mau gaji pemain gede-gede. Yang gue bingung juga di satu sisi, kenapa lu nggak ibaratnya ngejual gitu ya, minta duit gitu dari Fiorentina. Padahal Fiorentina ini sudah mendekati kesepakatan untuk penjualan Moise Kean. Jadi kenapa mereka tertarik mendatangkan Zerzi? Karena mereka sedang dalam proses penjualan Moise Kean ke Como Italia. Dengan biaya 40 juta euro. Ya lu tahu itu orang lagi punya duit. Dapat duit dari penjualan Moise Kean. Masa lo bilang kayak, aduh gimana ya? Logis sistematisnya nggak dapet itu menurut gue. Oh ya udah deh, pinjem aja ini Zerzi, bayarnya nanti juga boleh gitu, ya kan? Bayarnya nanti juga boleh, dipakai dulu aja barangnya gitu. Sedangkan lo tahu ini orang kaya gitu loh, bukan orang kaya lah, orang baru dapet duit gitu. Sampai kalau mau jual mobil gitu kan, padahal dia, lo tahu nih dia ini kayaknya baru dapet bonus gitu kan akhir tahun gitu. Cuma lo bilang ya udah Pak, nggak apa-apa, pakai aja Pak, tahun depan baru bayar lagi. Ya dari sisi bisnis penjualan mungkin lo akan sedikit merasa aneh ya, bukan sedikit sih, aneh banget gitu. Nah ini yang gue masih belum memahamin, apakah Manchester United udah berubah menjadi sebuah yayasan gitu ya. Karena kalau bicara kemarin laporan keuangan, tadi ada yang bahas ya, katanya laporan keuangan dong dibahas bang. Laporan keuangan kemarin kan gue udah sempat bilang berapa kali dibahas di channel ini kan. Laporan keuangan Manchester United kemarin mendapatkan revenue yang besar. Revenue terbesar dari penonton. Oke. Revenue terbesar dari tiket itu pasti, karena stadionnya paling besar. Oke. Harganya naik pula lagi. Revenue terbesar dari penonton, ya kan udah pernah gue bahas kan. Yang nonton MU kan bukan hanya fans MU sekarang. Yang benci MU, hatersnya MU, sama orang-orang yang lagi nungguin buat ngebully MU di sosial media. Nah itu kan, plus dengan jurnalis-jurnalis, plus dengan para konten kreator, plus juga dengan para fanbase atau pembuat channel-channel lah. Karena mereka dapat bahan di situ. Itulah bahan mereka. Karena itu laku dijual. Makanya banyak penontonnya. Dari revenue itu aja udah gede. Terus berarti nggak ada istilah sebenarnya. Kalau mau ditanya minus apa segala macam, ya itu yang tadi gue bilang, duitnya lari ke Glazer. Itu nggak perlu dijelaskan dengan sebuah laporan keuangan yang mendetail. Gue sih bisa-bisa aja ngejelasin gitu. Manchester United itu sekarang utangnya itu udah 950 juta sekarang nih. Ya sekitar 950 juta, hampir 1 billion lah. Ya kemarin udah hampir 1,1, kayaknya udah beberapa tuh udah dibayar ya. Dengan bunga per tahunnya itu 4-5% per tahun. Oke. Berarti kan setiap tahun bunganya aja itu 45 juta. Oke. Kita bayar 45 juta, belum bayar pokoknya. Pokoknya terus tuh numpuk terus bergulung terus. Sampai akan ada investor masuk. Glazer tidak akan pernah bayar itu utang. Glazer tidak akan pernah bayar. Mana ada pebisnis ngeluarin 1 miliar
pound sterling untuk bayar utang itu tidak akan pernah bayar. Dia pasti akan cari investor untuk menutupin itu. Itu udah dalam hukumnya para pebisnis. Ya. Tapi kita udah keluar tuh 45 juta per tahun untuk bayar bunga. Bayar bunga semua harus. Plus juga dengan bayar ini kan, tagihan-tagihan ya kayak ZRZ gini lah. Cicilannya kan belum lunas sebenarnya. Tahun ini mesti lunas ya, 3 tahun pembayaran tahun ketiga kan. Kan 3 kali cicil. Matthias de Ligt juga 3 kali cicil. Bumo juga cicilan kan, masih ada cicilan kalau nggak salah kan, Julia juga ada cicilan. Sesko juga kayak ada cicilan ya. Jadi uangnya tuh menurut gue ya lagi Glazer ke situ. Kita belum dapat bocoran nih, kalau tiba-tiba ada bocoran bahwa Glazer ambil profit untuk bagi-bagi di anaknya. Total sekeluarga hampir udah 60%, hampir 60% loh, 59,58%. Sekeluarga ya. Bukan per orang. Kalau per orang tetap serjim 21%. Nah, ini yang gue selalu beritakan, satu gue sampaikan di video ya. Ini gue belum menemu benang merahnya. Kenapa mereka tidak terlalu berambisi? Liverpool udah here we go tuh, Barcola tuh 120 juta plus bonus ya, total 140 juta pound. There's an ambition, ada ambisi yang terlihat. Di kita nggak tahu sih, tadi ada yang bilang gue ini Ineos pebisnis tapi kok nggak bisa jualan nih. Dia jualan, dia kan ini kan biochemistry kan, biokimia gitu kan. Biokimia itu kan jualan-jualan buat ya produk kosmetik gitu loh. Lu jualan kosmetika kayaknya bisa deh. Kenapa lu jualan pemain aja nggak bisa? Apakah mereka belum memahamin gitu ya secara industri sepak bola? Tapi kan nggak mungkin. Mereka industri olahraganya mereka udah tahu. Mereka Ineos, tim balap sepeda, tim Formula One, tim layar. Oke, jadi kita tunggu siapa lagi yang mau dipinjamkan dengan cuma-cuma gitu ya. Memang Manchester United ini menjadi yayasan, tapi ada yang bilang sih katanya ya menurut David Ornstein sih dia masih dia kan udah dikritik banyak nih ya kan, kata lo MU paling sibuk mana nih sebulan sekali. Ininya transaksinya sebulan sekali transfer pemainnya. Dia sih masih berkeyakinan bahwa menjelang 5 hari ini, tadi ada podcastnya dia soalnya, bahwa akan ada transfer yang mengejutkan gitu. Ya, tapi kan kita fans MU kan udah tahu orang yang nggak bersabar ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.